Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadi Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai komunikasi data dan jaringan komputer. 1. Bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan berikan contohnya. Proses komunikasi data komputer adalah perpindahan data suatu komputer sebuah transmitter ke komputer tujuan atau receiver yang melewati suatu media pengantar dalam bentuk bit-bit. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat bisa antara komputer dan komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Salah satu contohnya yaitu telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau penerima panggilan telepon dan penerima atau menerima pesan teks. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon umumnya menggunakan gelombang radio. 2. Jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multipoint beserta gambar dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Point to point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan persis satu perangkat lain. Kelebihan dari point to point ialah mudah menghubungkan antara komputer, membutuhkan kabel yang pendek. Dan kekurangan dari point to point ialah seluruh jaringan akan mati bila kabel utama terputus. Sulit mencari dan memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Point to multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lainnya pada waktu yang bersamaan. Kelebihan dari point to multipoint ialah service provider dapat memperoleh pengembalian investasi lebih awal dan menjamin pelayanan dan converse area dapat dengan mudah di-expand sesuai tuntutan calon pelanggan. Dan kekurangan dari point to multipoint ialah kurang cocok digunakan untuk kebutuhan jarak yang jauh dan susah maintenance jika terjadi intervensi salah satu link. Nomor 3. OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Fisikal layar. Fisikal layar adalah layar pertama. Sesuai dengan namanya, fisikal layar berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Lapisan kedua, yaitu data link layar, merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan. Lapisan ketiga ialah network layar. Fungsi utamanya dari network layar ialah untuk membantu mendefinisikan alamat IP dan internet protokol. Lapisan keempat, transport layar. Sesuai dengan namanya, transport layar merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Lapisan kelima ialah session layar. Lapisan session layar ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi serta menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Lapisan keenam, presentation layar. Layar kedua pada saat data mulai transfer dan bertindak sebagai layar keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama present layar. Fungsi dari presentation layar ialah mentranslate data yang akan tertransmisi dari dan menuju sebuah aplikasi. Lapisan terakhir ialah aplikasi layar. Aplikasi layar merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data memulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dimiliki begitu komputer klien menerima data tersebut. 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Bandwidth adalah tingkatan maksimum transfer data dalam proses waktu tertentu. Spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam pemesanan. Pemakaian bandwidth membantu mengukur jumlah data yang dapat ditransmisikan oleh media per unit waktu.
Pemakaian spektrum. Pemakaian spektrum ini membantu untuk mendefinisikan panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. 5. Sebutkan dan jelaskan lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC merupakan sebuah protokol yang bekerja pada lapisan data link. HDLC biasanya digunakan pada jenis koneksi Licensed Line dan memaksimal autentikasi tidak harus digunakan. PPP atau Point to Point Protocol, sebuah protokol data link yang dapat digunakan pada media asynchronous series atau synchronous series, memiliki kemampuan untuk melakukan proses autentikasi dan bersifat multi protokol. Frame relay adalah sebuah protokol untuk mengirimkan data pada jaringan publik. Frame relay memiliki dan menggunakan identitas koneksi yang disebut sebagai DLCI. DLCI untuk koneksi antar komputer pelanggan dengan switch atau router sebagai node frame relay. Circle switching, sebuah koneksi jaringan yang menghubungkan antara node dengan terminal. Koneksi ini terlebih dahulu membuat call setup agar memiliki pengiriman paket sebagai contoh PSTN dan ISDN merupakan protokol WAN yang merupakan koneksi circle switching pada jaringan publik atau lebih disebut sebagai internet. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.